Kita lanjut pelajaran kita di Nawaqidh al-Wudu. Nawaqidh al-Wudu, ya, pembatal-pembatal wudu. Ya, di bab ini nanti kita juga akan belajar pertama jelas nawaqidhnya, pembatal-pembatalnya. Kemudian kita juga akan belajar hukum asyak fiha, ya, hukum yang ada keraguan di dalamnya. Kemudian asaruha, ya, dampak dari pembatal-pembatal wudhu itu sendiri. Oke, kita lanjut langsung aja. Yang pertama, nawaqidh al-wudu, ya, pembatal-pembatal wudhu. Nawaqidh ini jamak dari apa? Jamak dari naqidh. Yang pertama, pembatal wudhu yang pertama, ma kharaja min sabil, ya, apa-apa yang keluar dari kemaluan. Apa aja itu? Banyak hal, ya, bisa dari baul, ya, buang air kecil, bisa dari ghaid, ya, kotoran, bisa dari rih, ya, buang angin, ya, rih juga terbagi menjadi dua. Kemudian yang kedua, ma kharaja min baqiyah al badan, ya, apa-apa yang keluar dari sisa anggota tubuh yang lain. Ini, ya, kita scroll ke bawah. Apa-apa yang keluar dari bagian tubuh yang lain, artinya selain kemaluan, ya, bagian tubuh yang lain juga bisa mengeluarkan sesuatu nih, ya, seperti mulut bisa mengeluarkan muntah, seperti kulit bisa mengeluarkan darah, mata bisa mengeluarkan air, ya, air mata. Nah, ini ada hukumnya masing-masing, ya, dijelaskan terperinci di sini. Yang pertama, in kana baulan aw ghaitan, ya, in kana baulan aw ghaitan, ya, kalau yang keluar tetap air kencing atau kotoran manusia, jelas wudunya batal, ya, ngerti ya? Kalau yang keluar itu air kencing atau kotoran manusia, wudunya tetap batal, walaupun keluarnya tidak melalui jalur kemaluan, batal wudunya. Nah, kalau selain itu berdua, ya, ghairuhuma, selain air kencing dan kotoran manusia, nah ini ada hukum yang apa? Yang terperinci di sini. Pertama, ya, yang pertama nih, ini ada dua syarat. Pertama, kaunuhu katsiran, ya. Yang kedua apa? Ayakuna najasan. Nah, ini teman-teman nggak perlu bingung, ya, di sini akan dijelaskan. Jadi gini nih, poin nomor 2, ingat di sini, ya, kita lihat nih, poin nomor 2, lihat di sini, poin nomor 2, ma kharaja min baqiyatul badan, ya, apa-apa yang keluar dari sisa anggota tubuh yang lain atau organ tubuh yang lain, ya, anggota tubuh yang lain, maksudnya selain kemaluan, ya, sesuatu yang keluar dari kemaluan itu ada potensi membatalkan wudu, ya. Yang pertama apa? Kalau yang keluar itu apa? Yang keluar itu air kencing atau kotoran, maka jelas wudunya batal, ya. Nah, kalau yang keluar dari selain air kencing dan kotoran, ya, ini ada penjelasan yang merinci. Kalau yang keluar itu najis dan jumlahnya banyak, ya, maka dia batal. Najis itu apa aja sih? Darah, ya, adam, ya, darah, kemudian apa? Alqi', muntah. Tubuh bisa mengeluarkan apa aja, ya, tubuh bisa mengeluarkan darah, bisa mengeluarkan muntah, ya, bisa mengeluarkan air mata, ya, bisa mengeluarkan apa lagi? Bisa mengeluarkan keringat, ya, bisa mengeluarkan apa lagi tubuh?
Darah, muntah, air mata, keringat, apalagi, dan lain sebagainya ya, seperti air liur ya, dan lain sebagainya. Nah, yang dikategorikan najis apa nih? Darah najis nggak? Ya, darah ijma ulama najis, walaupun ada beberapa ulama yang bilang tidak najis ya. Darah najis. Muntah, ini ada perselisihan juga, kemudian kita anggap di sini najis. Kemudian air mata nggak najis ya. Keringat nggak najis ya, al-irq, dia nggak najis. Air liur, al-lu'ab, najis nggak najis. Jadi nih syaratnya, kalau wudunya batal, ini syaratnya ada 2 syarat nih. Dia harus kategorinya najis, yang kedua jumlahnya banyak gitu ya. Misalnya di sini, analoginya di sini ya, di sini ada orang nih, ya ada orang kan, dia udah wudu nih, dia ini udah wudu ya, sudah berwudu. Nah kemudian setelah berwudu ternyata keringatnya keluar banyak nih, karena dia kegerahan misalnya gitu ya. Nah keluar keringat ini tidak membatalkan wudu ya, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena keringat ini apa? Tidak najis ya. Pertama dia udah nggak najis, sudah jelas nggak batal. Nah beda nih dengan satu lagi, misalnya dia di sini nih, tangannya terluka, ngeluarin darah yang sangat banyak ya, ngeluarin sangat banyak darah. Nah darah di sini kategorinya apa? Darah di sini kategorinya najis. Lihat syaratnya, ayakuna najasan. Yang pertama, kemudian yang kedua, kaunuhu kathiron ya, yang keluar itu harus najis dan banyak. Oh ternyata yang keluar dari darahnya ini banyak ya, darah itu najis, kemudian ternyata keluarnya banyak. Nah maka wudunya apa? Wudunya batal gitu ya. Beda lagi nih, misalnya dia sini ada jerawat ya, misalnya sedikit ada jerawat, kemudian dipencet jerawatnya, keluar itu darah ya kan, darah di mukanya misal gitu, darahnya najis, cuma ternyata jumlahnya sedikit sekali ya. Syarat pertama terpenuhi nih, yakuna najasan. Yang kedua, kaunu katsir nggak terpenuhi. Artinya apa? Artinya wudunya tetap sah, nggak batal gitu ya. Ngerti ya analoginya gitu. Oke, itu syarat apa? Nakidul wudu yang nomor 2, makharaja min baqiyatul badan. Ini ada perinciannya, nanti dipahami lebih dalam lagi. Kemudian nomor 3 sekarang, zawalul akal. Ketika akalnya itu apa? Hilang akal ya. Hilang akal ini banyak jenisnya. Bisa karena apa? Bisa karena junun ya, karena gila ya. Bisa juga karena apa? Karena igma, apa tuh? Pingsan ya. Bisa juga hilang akal itu karena apa? Hilang akalnya bisa juga karena, pertama karena gila, karena junun, kemudian karena igma, karena pingsan. Bisa juga karena apa nih? Karena naum ya, tidur ya, akalnya jadi hilang. Apalagi nih? Dan lain semisalnya ya. Nah kalau junun yang pertama nih, kalau junun ya, nakid mutlakon ya, jelas batal secara mutlak. Kalau igma, pingsan, batal juga wudunya secara mutlak. Kalau naum, kalau tidur, batal juga wudunya ya. Cuman di sini ada penjelasan nih, kalau tidur itu ada penjelasan terperinci. Illa ya, kalau dia tidur wudunya batal. Cuman kalau tidurnya apa, naumun yasir ya, kalau tidurnya itu cuman tidur pendek aja ya, kalau tidurnya tidur pendek aja ya, yasirun naum ya. Kalau hanya tidur sebentar aja, tidur pendek ya, taunya dari mana nih tidur pendek? Di sini dijelasin lagi nih ya. Pertama, tidur pendek itu dari apa ya? Orang-orang yang tidurnya apa? Tidurnya duduk atau tidurnya apa? Tidurnya berdiri ya. Tidur pendek di sini jelasin maksudnya apa? Kalau tidurnya duduk atau tidurnya berdiri, tidur sebentar aja ya, naumun yasir ya, maka dia nggak membatalkan wudu. Cuman kalau tidurnya sampai tidur di kasur ya, sampai apa, ya toje ya, apa, bersandar gitu-gitu, itu dia batal wudunya secara mutlak
gitu ya. Cuma kalau tidur naumun yasir, maka dia nggak batal wudhunya gitu ya. Itu nomor berapa? Nomor 3, zawalul akal. Nah kemudian pembatal wudhu yang selanjutnya nomor berapa nih? Nomor 4 ya, akal laham ya, apa? Al-ibil ya, makan daging apa? Unta ya, memakan daging unta ya, ini bisa membatalkan wudhu ya. Memakan daging unta itu bisa membatalkan wudhu. Di dalam buku dijelaskan akal laham al-jazur ya, memakan daging unta ya, ini bisa membatalkan wudhu.